Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sayang, kamu itu sudah dewasa. Gak bagus berpikir negatif terus begitu. Raka baik kok. Lagian dia dari tadi juga diem. Kenapa kamu? Ucap Mam Nasya, namun belum selesai sudah dipotong oleh Riana. Nah kan, belum apa-apa, lo udah racunin keluarga gue. Udah sana, lo pulang aja. Manusia kadal, ngapain sih kesini? Cetus Riana berdecak. Ia segera berbalik dan hendak pergi, namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia menundukkan kepalanya, memejamkan mata saat merasakan sakit luar biasa kembali menyerang kepalanya. Au! Ringisnya pelan, berusaha untuk tidak terdengar. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Dedi Adnan khawatir dan langsung menghampiri putrinya. "Hah?" Riana mendongakkan kepalanya. Ia tersenyum menatap sang ayah. "Riana, nggak apa-apa, Dad. Cuma lapar. Kita makan aja yuk. Biar Mami aja sama Rian yang ngadepin tamunya. Riana kesel." Imbuhnya segera menggandeng tangan sang ayah dan berjalan menuju meja makan. "Kamu sabar ya," ujar Mam Nasya mengusap lengan menantunya pelan. "Ini juga salah kamu, Kak. Kenapa kamu dari dulu usil banget sih hobinya? Jadi pertengkaran dan perdebatan antara kalian berdua dari kecil itu yang selalu dia ingat." Imbuh Rian menghela nafasnya dengan berat. Sebenarnya ia tidak tega melihat Raka yang selalu mendapatkan amukan dan cibiran ketus dari Riana. Hanya saja ia juga tidak bisa berbuat apapun, apalagi memaksa Riana agar berlaku baik kepada Raka. Karena memang sejatinya, sejak awal keduanya tidak pernah akur. Raka dan Riana bahkan sejak duduk di sekolah dasar sudah seperti musuh bebuyutan. Jadi tak heran jika Riana masih selalu terbawa emosi jika berhadapan dengan Raka. Andai jika boleh memilih, mungkin Raka ingin request agar ingatan Riana dihilangkan saat bertengkar dengannya saja. Namun saat mereka sudah menikah dan selalu bersikap romantis, Riana selalu mengingatnya. Namun sayang, itu semua tidak semudah membalikan telapak tangannya. "Sudahlah, Raka pulang dulu, Mam. Sudah siang," ucap Raka berpamitan. "Loh, kenapa pulang? Kamu gak mau ikut makan siang bareng dulu?" tanya Mam Nasya tidak enak. "Enggak, Mam. Raka harus ke makam hari ini," jawab Raka mencoba tersenyum walau tipis. Iya, ini hari Jumat." "Ya udah, kamu hati-hati ya. Mami dan Dedi belum bisa ke sana lagi," tutur Mam Nasya membuat Raka kembali tersenyum. "Tidak apa, Mam, cukup doakan saja, mereka itu sudah bahagia kok," balas Raka hendak pergi. Namun lagi-lagi tangannya ditahan oleh Rian, membuatnya kembali berdecak dan langsung menarik nafasnya kasar. "Aku ikut," ucap Rian saat mendapatkan tatapan kesal dari saudara iparnya. "Sejak mereka dimakamkan, aku baru ke sana sekali, dan sekarang aku sudah pulang, biarkan aku ikut," imbuh Rian, membuat Raka langsung menganggukkan kepalanya. Raka dan Rian pun berpamitan pada Mam Nasya, lalu segera pergi. Sementara Mami Nasya, ia kembali masuk dan menyusul suami serta putrinya di meja makan untuk makan siang. Kedua anaknya yang lain masih berada di sekolah lantaran sedang ada ulangan. Jadilah mereka tidak bisa ikut menjemput Rian dan Riana di bandara. Hanya Dedi Adnan saja yang bisa menemani Mami Nasya lantaran di kantor memang sedang tidak banyak pekerjaan. Lagi pula, meskipun ada pekerjaan penting, Dedi Adnan juga tetap akan membatalkan semua pekerjaannya demi anak-anaknya.
Sesibuk apapun dan sepenting apapun urusan kantornya, jika sudah menyangkut soal keluarga, maka Dedi Adnan akan meninggalkan semuanya, termasuk menjemput kedua anaknya di bandara. Itu adalah salah satu hal yang termasuk sangat penting baginya. Aku benci seorang pengganggu. Aku benci perempuan seperti kamu. Manja, cengeng, dan tidak becus. Jadi biar aku yang menggantikan posisimu. Jangan! Teriak seorang wanita yang sedang tertidur tiba-tiba bangun dan berteriak dengan begitu kencang. Ia langsung membuka mata sambil duduk dan menatap keadaan sekitarnya. Jantungnya berdetak dengan begitu cepat. Nafasnya sangat memburu dengan keringat yang membasahi seluruh badannya termasuk wajah. Ia menarik nafasnya dengan cukup panjang, mencoba untuk merilekskan dirinya, namun bukan tenang. Justru air matanya yang semakin deras mengalir membasahi wajahnya. Kenapa aku selalu bermimpi aneh seperti itu? Gumamnya di sela isak tangis dan mencengkram erat rambut di kepalanya. Pagi-pagi sekali, Raka sudah rapi dan bersiap hendak pergi ke kantor. Tidak seperti biasanya, Raka turun dengan wajah datarnya. Kini ia terlihat begitu bersemangat dan sumringah karena pagi ini dirinya akan lebih dulu mampir ke rumah mertuanya. Ia akan menemui Rian untuk membahas soal kerja sama. Tentu saja itu bukan alasan utama, karena alasan utamanya ia ingin bertemu dengan istri tercinta. Raka dan Rian berencana ingin membuka sebuah restoran sebagai bentuk awal muka kerjasama mereka, bukan pekerjaan utama, karena keduanya juga akan mulai disibukkan oleh pekerjaan kantor orang tuanya. Akan tetapi mereka ingin memulai bisnis baru tanpa bantuan orang tua. Keduanya ingin belajar mandiri dan memulai usahanya sendiri, yakni di bidang makanan. "Tumben udah rapi jam segini?" tanya seorang wanita yang baru saja menghidangkan makanan untuk sarapan dan melihat Raka menghampirinya. "Udah rapi salah, masih tidur salah juga." Raka menghela nafasnya dengan berat. "Lagian kamu ngapain sih pagi-pagi udah di sini? Bukannya kemarin gak ada?" Imbuhnya balik bertanya seraya mengerutkan dahinya. "Hehe, tadi subuh datang," jawabnya dengan menyengir kuda. "Rajin banget subuh-subuh namu," cibir Raka berdecak. "Sendirinya nggak ngaca, betah banget namu sampai tahunan," balas wanita itu yang tak lain adalah saudara kembar Raka, Kara. "Paling bisa banget kalau ngejawab," cibir Raka, langsung memiting kepala Kara hingga membuat wanita itu memekik. "Raka, lepasin, ih aku udah mandi woi. Rambut aku, Raka," pekik Kara memberontak berusaha melepaskan diri. "Asah, istri kamu dianiaya." "Astagfirullah, kalian berdua ini kenapa harus ribut terus sih?" keluh Mama Naura yang baru saja datang dari dapur dan melihat pergulatan kedua anaknya. "Anak mama yang sok kegantengan nih, nyebelin. Kara udah mandi, udah rapi, nih rambutnya jadi berantakan lagi," cetus Kara mendengus. "Kamu juga anak mama, Ra," saut Naura dengan cepat dan langsung mendudukkan diri di kursi. "Aku anak mama yang paling cantik, kamu sok ganteng," balas Kara menjulurkan lidahnya. "Riana juga cantik, bahkan lebih cantik," saut Raka dengan tersenyum menang. "Dia menantu, aku anak mama," kata Kara yang masih tidak mau kalah. "Sama saja, kalian sama-sama anak mama, iya kan mah?" tanya Raka menatap ibunya, membuat Mama Naura hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan. "Oh, kalau gitu juga anak mama masih ada Asa sama Arga, jelas kamu kalah jauh," balas Kara lagi.
Sudah, kalian anak-anak papa dan mama, sama-sama ganteng dan cantik. Pabriknya aja sesempurna mama dan papa. Jadi kecantikan kalian dan kegantengan kalian sudah sempurna, ucap Papa Kenzo yang baru saja tiba dan ikut bergabung adu kenarsisan dengan kedua anaknya. Bukan cuma kecantikan dan ketampanan yang sempurna, tapi kerusuhannya juga sempurna karena pabrik kalian biang rusuh, sambung Mama Naura mendengus dan menatap tajam pada suaminya. Di satu sisi, Mama Naura lega karena sejak kepulangan Riana ke Indonesia, Raka sudah tidak lagi menjadi manusia kulkas. Laki-laki itu sudah banyak tersenyum dan mau diajak bercanda atau membalas candaan dari semua keluarganya. Berbeda dengan sebelumnya yang selalu berusaha menghindar dan menjawab pertanyaan hanya ala kadarnya saja. Tunggu sebentar lagi saat menantunya sudah sadar dari ingatannya, Mama Naura berharap mereka bisa berkumpul bersama lagi dengan Riana dan juga Angkasa.